Di tengah gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda, sebuah konflik baru mendadak pecah di ruang publik. Kehadiran Giorgio Antonio, kekasih baru Sarwenda, memicu amarah sang presenter kondang. Ruben menilai Giorgio telah melewati batas dengan ikut campur mengatur anak-anak, bahkan seolah ingin menghapus figur ayah kandung. Tak tinggal diam, Ruben langsung melayangkan sindiran menohok. Penasaran seperti apa kemarahan Ruben sebagai seorang ayah dari putrinya Thalia dan Tania? Inilah 5 reaksi keras Ruben Onsu sindir Giorgio Antonio yang dinilai merebut peran ayah kandung dari anak. Semua bermula dari sebutir permen karet. Kemarahan Ruben Onsu meledak setelah melihat sebuah potongan video di mana sang anak menelpon Sarwenda yang tengah melakukan live bersama pacar barunya, Giorgio Antonio alias Gio. Saat sang anak meminta izin untuk makan permen karet, Sarwenda dengan tegas melarangnya. Namun secara mengejutkan, Gio justru menyela dan langsung memberikan izin begitu saja. Merasa otoritasnya sebagai orang tua dilangkahi demi sebuah konten live, Ruben Onsu langsung menyemprot Gio dengan kalimat menohok di media sosialnya. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya, itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut-ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya. Bisa juga telepon bertanya ke saya ayahnya, kan itu juga sama ibunya telepon. Berarti bisa ada informasi untuk bertanya ke ayahnya, bukan ente main iya aja. Pantas peran ayahnya semakin asing. Bumbu-bumbu live lo ini sangat berdampak banget. Hayo, stop main rumah-rumahan. Ingat porsi ya, fokus pacaran aja ya. Cubitnya lambungnya. Di akhir kalimatnya, Ruben juga menuliskan catatan pilu yang menegaskan kekhawatirannya sebagai seorang kepala keluarga. Note, ini tidak tahu tepatnya video kapan, tapi caranya sangat berdampak untuk peran ayah kandung di mata anak-anaknya. Gara-gara permen karet ini, perseteruan mereka kini resmi mencuat ke publik. Ya, jadi itu juga satu hal yang sering dibahas oleh Ruben ke saya. Ya, jadi anak-anak ini kan masih punya ibu, ya. Dan juga anak-anak ini masih punya ayah. Dan ayahnya juga masih peduli, masih bertanggung jawab terhadap anak-anak ini. Oleh karena itu, anak-anak ini ketika dulu masih tinggal bersama-sama sebelum terjadi perceraian, tentu ada aturan-aturan, ya. Ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan oleh ibunya maupun ayahnya. Dan itu menjadi satu kebiasaan di dalam keluarga itu. Jadi sesuatu yang mungkin diizinkan, sesuatu yang tidak diizinkan itu sudah jelas rule-nya, ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang diposting oleh Ruben Onsu itu, ini kelihatan anak-anak meminta sesuatu, ya. Permisinya itu ke teman prianya S, dan teman pria S itu tidak berpikir panjang. Kalau kita lihat postingannya Ruben kan mengizinkan. Nah, ini yang Ruben berpesan agar dia jangan mengambil fungsi Ruben sebagai seorang ayah gitu loh. Ya, jadi jangan artinya itu dia seperti kelihatan ayah yang baik, semuanya boleh. Padahal itu sesuatu yang mungkin selama ini yang tidak diizinkan oleh orang tua mereka untuk dilakukan. Karena kan masing-masing orang tua kan masih punya aturan, ya. S punya aturan, terus kemudian Ruben juga punya aturan. Bagi Ruben Onsu, ini bukan sekadar masalah permen karet, melainkan sebuah ancaman besar bagi hubungannya dengan darah dagingnya sendiri. Ruben merasa ada upaya terselubung untuk membuat figur dirinya perlahan menghilang. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben secara terbuka menyampaikan rasa kekecewaan yang sangat mendalam karena peran ayah kandung diduga sengaja dihilangkan. Pihak Ruben menilai tindakan Gio yang mengizinkan segala hal yang dilarang oleh orang tua aslinya adalah sebuah bentuk pencitraan agar terlihat sebagai ayah yang baik di mata anak-anak. Efeknya sangat fatal. Ruben merasa tindakan tersebut secara tidak langsung membuat posisinya sebagai ayah kandung yang masih peduli dan bertanggung jawab justru dibuat asing dan tersingkirkan di dalam kehidupan anak-anaknya sendiri.
Nah, dulu ketika masih tinggal bersama, sebelum terjadi perceraian, mungkin aturan ini bisa diterapkan karena mereka masih tinggal satu rumah. Nah, sekarang karena anak-anak ini sekarang tinggal bersama dengan ibunya, maka anak-anak ini harusnya minta izin ke ibunya. Kalau misalnya kemudian ada suatu perdebatan antara ibu dan anak terkait dengan sesuatu yang diizinkan dan tidak diizinkan, S itu harusnya berkomunikasi dengan ayah anak-anak ini, yaitu Ruben Onsu. Ini anak-anak mau seperti yang ini. Selama ini kan ini bukanlah sesuatu yang kita izinkan. Nah, bagaimana ini kira-kira pandangannya? Jadi artinya Ruben harusnya memberikan pencerahan kepada anak-anak ini. Itu tetap tidak boleh kalau memang itu dianggap tidak baik bagi anak-anak. Tapi kan di situ kan kita lihat teman prianya S ini seolah mengambil peran sebagai seorang ayah yang baik, yang mengizinkan sesuatu kepada anak-anak ini yang belum tentu Ruben sebagai ayah sependapat dengan apa yang diputuskan oleh teman pria S. Nah, jadi inilah yang mungkin si Ruben mengatakan jangan terlalu jauh, kan begitu. Kalau mau main rumah-rumahan atau pacaran aja, jangan ambil perannya Ruben sebagai seorang ayah memutuskan sesuatu apa yang baik, apa yang tidak baik bagi anak-anak ini. Langkah Giorgio Antonio yang terlalu jauh mencampuri urusan anak akhirnya memancing reaksi paling menohok dari Ruben Onsu. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben secara terang-terangan menyindir status hubungan Gio dan Sarwenda yang sebenarnya baru sebatas pacaran. Pihak Ruben mengingatkan agar Gio tahu porsi diri dan tidak lancang mengambil alih peran sebagai orang tua. Ruben menegaskan bahwa ikatan pernikahan saja bisa berujung perceraian dan hubungan pacaran bisa kapan saja putus. Sementara itu, status ayah kandung dan anak tidak akan pernah ada istilah mantan. Dan sangat disayangkan, sebagai ibu kok dengan tersenyum gitu bangga membiarkan yang mengambil keputusan atau yang mengizinkan sesuatu itu yang diminta oleh anaknya itu diberikan kepada teman prianya gitu loh. Inilah yang mungkin menjadi jabaran dari apa yang disampaikan oleh Ruben dalam postingannya hari ini. Nah, kan saya sudah katakan jangan jadikan ayah itu menjadi orang asing dan jangan jadikan orang asing itu sebagai seorang ayah. Ini keterlaluan gitu loh. Misalnya kemudian kita hanya masih berpacaran dengan ibu anak-anak ini, terus kemudian kita ingin mengatur hidup anak-anak ini gitu. Pacaran itu bisa putus gitu, kawin aja bisa cerai. Ya, sementara anak-anak ini kan masih punya ayah kandung yang bertanggung jawab dan tidak pernah ada yang namanya mantan ayah dan mantan anak. Janganlah artinya itu kita tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi aturan bagi ayahnya itu, kemudian kita dengan gampang mengizinkannya. Ya, apalagi ada ibunya di situ yang dia tahu betul mungkin hal-hal itu selama ini adalah hal-hal yang tidak pernah diizinkan oleh mereka berdua atau oleh Ruben, tapi dia kelihatannya dengan tertawa-tawa bangga gitu karena seolah-olah teman prianya itu udah menggantikan peran ayah bagi anak-anak dan mengizinkan dan anak-anak say thank you. Kan bukan berarti karena anak-anak say thank you karena apa yang menjadi keinginannya itu dikabulkan terus itu baik ya. Karena belum tentu semua apa yang diminta oleh anak baik buat anak-anak. Namanya juga anak di bawah umur. Perseteruan ini tampaknya tidak lagi sekadar menjadi drama domestik, melainkan sudah mulai mengarah ke ranah hukum yang serius. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menilai aksi Giorgio Antonio yang berani mengambil keputusan bagi anak-anak Ruben telah melanggar hukum. Pihak Ruben sangat menyayangkan sikap Sarwenda yang justru terlihat bangga, tersenyum, dan dengan sengaja membiarkan orang asing menggantikan posisi mantan suaminya tersebut. Menurut Minola, tindakan membiarkan orang lain mengeliminasi peran Ruben sebagai kepala keluarga sekaligus ayah kandung yang sah adalah bentuk pelanggaran nyata, khususnya terhadap hak asasi anak dan hak asasi Ruben Onsu sebagai ayah kandung yang hingga detik ini masih bertanggung jawab penuh. Jadi seperti ini, yang baru diungkap oleh Ruben itu kan akhir-akhir ini karena kemudian situasi ini jadi seperti hari ini menjadi pusat perhatian dari masyarakat ramai. Di ruangan tertutup sebenarnya hal-hal ini sudah sering dikomplain. Kan saya sudah bilang Ruben sering komplain kepada S ya karena
perannya dia sebagai ayah itu coba dihilangkan dan coba diganti dengan orang lain. Nah ini kan juga nggak boleh, ya, dan boleh dikatakan ini juga merupakan pelanggaran hukum sebenarnya, ya, hak ajasi anak-anak dan juga hak ajasi Ruben gitu loh. Nah, tapi kan tidak diindahkan oleh S gitu. Sebagai seorang ayah, Ruben Onsu membuktikan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan siap melakukan perlawanan nyata. Di tengah persidangan yang sedang berjalan, Ruben Onsu secara tegas menyatakan siap merebut hak asuh anak dan telah mengantongi berbagai bukti kuat untuk melawan Sarwenda. Selama ini, komplain dan protes Ruben mengenai cara didik anak serta kehadiran orang asing di kehidupan buah hatinya selalu disimpan rapat di ruang tertutup. Namun kini, kesabaran Ruben telah habis. Pihak Ruben mengungkapkan bahwa mereka telah mengamankan dokumen penting hingga rekaman video komplain masa lalu yang tidak pernah diindahkan oleh Sarwenda. Seluruh bukti ini dipersiapkan secara matang untuk menjadi senjata utama di hadapan majelis hakim demi menyelamatkan masa depan dan hak asuh anak-anaknya. Kalau aku semua diserahkan kalau itu ke Bang Minola, mungkin pembicaraan itu akan lebih enaknya ke Bang Minola gitu, supaya tidak ada salah arti lagi gitu. Jadi biar ini semoga cepat selesai. Nah, jadi Ruben hanya menyimpan dokumen-dokumen atau arsip-arsip atau video-video di mana Ruben sudah komplit tapi tidak diindahkan. Selama ini kan itu masih terkunci di ruangan tertutup, ya. Tapi hari ini Ruben sudah ingin menunjukkan apa saja hal-hal yang dia tidak pernah setujui tapi tetap dilakukan oleh S dengan teman prianya. Kalau kami kan memang berjuang. Apabila hakim melihat bahwa memang anak-anak ini lebih cocok dengan ayahnya, ya karena merasa dia berada di lingkungan yang tidak aman, ya kita akan bersyukur tentang hal itu. Tapi kalau tidak, tetap pada ibunya, pasti hakim juga akan memutuskan ada haknya Ruben dan anak-anak untuk berkumpul bersama. Jadi dengan demikian kan nggak ada yang menjadi kekhawatiran kami. Apa yang menjadi kekhawatiran kami? Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.